Bismillahirrahmanirrahim. Mempertuhankan hak Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya'i min nabi illa qad utiya minal ayati ma misluhu amana alaihil basaru fa inna makana alladhi utitu wahyan awhallahu illa farju an akuna aksarahum tabi'an yaumal qiyamah. Riwayat Bukhari. Diriwayatkan, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi melainkan ia telah diberi ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengan itu manusia menjadi beriman. Dan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka aku berharap para pengikutku paling banyak di antara nabi-nabi yang lain kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Iman adalah landasan akidah dan syarat mutlak sebagai bekal seorang hamba untuk menemui Tuhannya. Menurut Abu Abdullah bin Khatib, iman adalah pembenaran hati terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh Al-Haq tentang masalah-masalah gaib. Al-Haq adalah yang maha benar. Al-Haq adalah yang maha benar. Zat yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menyampaikan kabar tentang sesuatu yang gaib. Kabar dari Allah itu haruslah kita imani. Kabar dari Allah itu haruslah kita imani. Kita percaya. Dalam hal ini, Imam Abu Abbas As-Sayyari berkata bahwa pemberian Allah itu ada dua. Pemberian Allah Ta'ala itu ada dua. Karomah artinya kemuliaan. Dan istidraj, apa yang lenyap dari dirimu adalah istidraj. Sedangkan apa yang ditetapkan Al-Haq kepadamu adalah karomah. Seorang mukmin dapat memandang Allah dengan penglihatan tanpa pagar dan pengetahuan yang tak berakhir.
ketahuilah bahwa hati adalah kesaksian al-haq. Hati adalah kesaksian al-haq. Kami belum pernah melihat hati yang lebih rindu, hati yang lebih rindu kepada al-haq melebihi hati Muhammad SAW. Karena itu Allah memuliakannya atau memberinya karomah dengan mi'raj yang bergerak dengan sangat cepat. Kehadiran dalam mi'rajnya itu memandang zat dan kesempurnaannya. Demikian kata Abu Husain An-Nuri. Sesungguhnya ulama sufi banyak yang mengamalkan rahasia keberhasilan Rasulullah SAW dalam merapat kepada Tuhannya. Mereka terus mencari langkah-langkah yang dilakukan beliau sehingga mengalami mi'raj dan menjadikan hatinya senantiasa rindu kepada Allah. Mereka terus menggali hingga mendapatkan ilmu makrifat yang tidak banyak dibicarakan oleh Rasulullah sendiri. Orang-orang sufi itu kemudian mengamalkannya dengan sepenuh hati dan masing-masing mengalami peristiwa spiritual secara berbeda-beda. Sebagaimana pengalaman spiritual yang dituturkan oleh Abu Usman Al-Maghribi. Abu Usman Al-Maghribi, suatu saat aku pernah mempercayai keberadaan sesuatu di sisi yang baru. Ketika aku di Baghdad, kepercayaan itu hilang dari hatiku. Lalu aku menulis surat kepada teman-teman di Mekah dan mengatakan sesungguhnya sekarang aku menjadi seorang muslim yang baru. Ketika sejumlah ruh dan jasad berdiri berjajar di sisi Allah, keduanya tampak tidak dengan zatnya. Demikian pula halnya dengan getaran hati dan gerakan-gerakan tubuh yang berdiri bersama Allah tanpa keberadaan zatnya. Karena gerakan dan getaran hati merupakan perpanjangan bagian dari jasad dan ruh. Karena gerakan dan getaran hati merupakan perpanjangan bagian dari jasad dan ruh. Diterangkan bahwa ada seorang ulama sufi yang ditanya tentang tauhid. Maka ulama itu menjawab bahwa tauhid adalah keyakinan. Orang yang bertanya masih belum puas. Ia bertanya lagi sehingga mendapatkan jawaban yang lebih dapat dipahami. Maka ulama itu menjawab, yakni ma'rifatmu atau pengetahuanmu bahwa semua gerak dan diamnya makhluk merupakan perbuatan Allah Ta'ala semata. Ma'rifatmu atau pengetahuanmu bahwa semua gerak dan diamnya makhluk merupakan perbuatan Allah Ta'ala semata. Tidak ada yang menandinginya. Karena itu jika kamu berbuat demikian, berarti kamu benar-benar telah mengesahkan Tuhan. Seorang ulama Mesir datang dan meminta agar Zunnun al-Misri mendoakannya. Doakan aku. Zunnun menjawab,
bila engkau telah memperkuat ilmu gaib, bila engkau telah memperkuat ilmu gaib, pengetahuan tentang masalah gaib, seperti Tuhan, sifat-sifatnya, akhirat dan lain-lain, dengan kebenaran tauhid, maka doa pasti terkabulkan. Jika tidak, maka doa tidak akan menyelamatkan orang yang tenggelam. Iman itu sama dengan tauhid. Iman itu sama dengan tauhid. Jika kita menyatakan bahwa Tuhan Allah itu esa dan satu-satunya Tuhan, maka tanamkan tauhid ke dalam hati agar tidak berpaling ke sana kemari. Iman adalah ketetapan hati secara istiqomah terhadap Allah saja. Abu Husain An-Nuri menyatakan bahwa tauhid adalah setiap lintasan batin yang menunjuk kepada Allah, tanpa disertai lintasan-lintasan penyerupaan. Sementara itu, Abu Ali Ar-Rabbari ketika ditanya tentang tauhid, maka dijawabnya, tauhid adalah ketetapan hati secara kontinu dan stabil akan keesaannya, dengan penetapan pemisahan, pengingkaran Tuhan dan penyerupaan atau penyucian Tuhan. Tauhid mengkristal dalam satu kalimat, yaitu setiap apa yang bisa digambarkan khayal dan akal adalah bukan Tuhan. Artinya Allah tidak bisa digambarkan dan dikhayalkan menurut akal manusia. Manusia tidak akan menjangkau tentang wujudnya. Tak ada keserupaan sedikit pun baginya. Dia maha mendengar dan maha melihat. Quran surat As-Surah ayat 11. Laisa kami syai'un wa huwa sami'un basir. Ini ada tambahan dari ini. Pemberian Allah itu ada dua. Karomah itu kemuliaan, dan istidraj. Apa yang lenyap dari dirimu adalah istidraj. Sedangkan apa yang ditetapkan al-haq kepadamu adalah karomah. Imam Abu Abbas Al-Sari. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.